Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia dan selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk semakin memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Amos pasal yang ke-9. Ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Amos. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amos 9 ayat 13-15. Tertulis demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara dikasihi Tuhan, setiap teguran dan peringatan dari Tuhan selalu mengandung janji berkat dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak membenci, tapi mengasihi, dan tujuan dari teguran adalah untuk kebaikan dan agar kita terhindar dari kebinasaan. Setiap kali para nabi berbicara, seringkali orang-orang terfokus hanya pada kekerasan dari peringatan yang disampaikan, dan akibatnya muncul kemarahan terhadap nabi yang menyuarakan firman Tuhan. Padahal kalau diperhatikan secara keseluruhan, selalu ada kelembutan dan kebaikan di balik kerasnya teguran dan nubuatan. Bangsa Israel menjadi fokus kita, sekaligus indikator dalam memahami kasih dan kesetiaan Tuhan. Sekalipun mereka memberontak dan tidak setia, tapi Tuhan setia dan tetap mengasihi mereka. Penghukuman atas bangsa ini menjadi sebuah proses yang diizinkan Tuhan, agar mereka kembali sadar dan hidup seturut kehendak Tuhan. Dan keberadaan bangsa Israel secara lahiriah sampai hari ini membuktikan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah mengingkari apa yang telah Ia janjikan. Dalam ayat 13-15 ini, kita membaca bahwa sesungguhnya waktunya akan datang. Apa yang akan datang itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan berkat dan pemulihan yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya. Hal ini terjadi bukan karena perbuatan bangsa Israel, tapi karena kasih Tuhan. Dan pemulihan itu terjadi dalam berbagai sektor kehidupan mereka, dalam perekonomian, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kalau kita melihat apa yang terjadi atas bangsa ini, sungguh luar biasa. Mereka telah masuk dalam pembuangan di negeri asing, terserah ke bangsa-bangsa, dan bahkan hingga sampai masa-masa selanjutnya, mencapai hampir 2000 tahun, bangsa ini terhilang, tapi pada akhirnya dipulihkan kembali. Ini membuktikan sungguh luar biasa benar. Janji Tuhan dibuktikan bahwa mereka yang telah terserak kembali datang
dan membangun negeri yang telah mereka tinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua melalui firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua ciptaannya. Dia mengasihi kita karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan mau melimpahkan kebaikan dan berkat-berkat-Nya itu dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur saudara, karena Tuhan mau berbuat baik kepada kita. Bukti kasih-Nya telah Ia tunjukkan dengan datang sebagai manusia dan mengorbankan diri-Nya di atas salib. Ia telah menguduskan kita oleh kuasa darah-Nya yang suci. Ia menjadikan kita baru dan melayakkan kita di hadapan-Nya. Dalam perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus, kita tidak hidup dalam kutuk dan penghukuman, tapi kita berada dalam berkat dan janji-janji Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik saudara, dan Ia selalu baik kepada kita. Tuhan tidak merancangkan yang jahat, tapi yang baik atas kita semua. Karena itu sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kita. Pengampunan, berkat dan pemulihan Ia sediakan untuk kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang olehnya kami mengerti bahwa sungguh Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak bermaksud untuk menghukum kami, tapi Engkau berencana untuk memberkati setiap kami. Itu sebabnya Engkau menegur, memberikan peringatan, supaya kami kembali sadar dan hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati dan memulihkan keadaan setiap kami umat-Mu. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Engkau membaharui kami, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Engkau membawa kami masuk dalam perjanjian-Mu yang baru, yang dimeteraikan oleh darah-Mu sendiri. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah kutuk dan hukuman, tapi kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini. Dalam tidur kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya Tuhan yang mengerti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kuasa-Mu mengalir, tangan-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan, dan memberikan kami jawaban. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Setiap rencana kami mau serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan, supaya kami selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.